Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas tanya jawab tentang pelaksanaan ujian sekolah dan peniadaan ujian nasional. Biasanya pertanyaan yang sering muncul adalah apakah ujian nasional untuk tahun ini benar-benar ditiadakan? Bagaimana ketentuan kelulusan peserta didik apabila tidak ada ujian nasional? Apa saja bentuk ujian yang dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan? Dan bagaimana ketentuan pelaksanaan kenaikan kelas? Ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip untuk informasi lengkapnya. Dasar hukum atau aturan yang membahas mengenai peniadaan ujian nasional dan pengadaan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19 itu adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Pertanyaan yang pertama, apakah ujian nasional atau UN ditiadakan? Ya, memang benar ujian nasional itu ditiadakan. Sudah dimulai dari tahun 2021, kemudian di 2021 ini pun ujian nasional ditiadakan. Nah, dengan ditiadakan ujian nasional, maka UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kalau ujian nasional tidak ada, bagaimana ketentuan kelulusan peserta didik? Nah, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan setelah yang pertama menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi yang dibuktikan dengan raport di tiap-tiap semester ya, dari kelas yang paling awal sampai akhir. Kemudian memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, kalau itu berupa ujian sekolah, maka peserta didik wajib melaksanakan atau mengikuti ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Lalu, apa saja bentuk ujian yang dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan? Nah, ujian yang bisa diselenggarakan oleh satuan pendidikan tidak melulu harus ujian berupa pengerjaan soal ya. Ujian bisa berupa portofolio, berupa evaluasi atas nilai raport, nilai sikap, atau perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Bisa juga dalam bentuk penugasan, bisa juga secara tes daring ataupun luring, dan atau bentuk kegiatan pilihan lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, tidak menutup kemungkinan penugasan pun bersifat pekerjaan proyek ya, yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Selain kelulusan, ada beberapa pertimbangan ya terkait dengan ketiadaan ujian ya. Bagaimana pelaksanaan kenaikan kelas? Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, penugasan, tes secara luring atau daring, dan atau bentuk kegiatan pilihan lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita harus membiasakan diri ya menilai proses pembelajaran peserta didik ya. Jadi untuk penilaiannya tidak mengandalkan tes di akhir semester atau mid semester, tetapi kita sudah memiliki catatan-catatan khusus atau portofolio ya dari peserta didik kita sebagai bahan pertimbangan ketuntasan belajar mereka atau capaian pembelajaran mereka ya. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education
Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.